Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin, Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhiddin, nomor induk mahasiswa 2201 0401 0209. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas middle test mata kuliah sejarah dakwah yang diampu oleh Ibu Rizliatul Hasanah Esos Emsos tentang mind mapping atau peta konsep materi sejarah dakwah. Sebelumnya saya mempersiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan di video kali ini. Materi yang pertama, pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Materi kedua, setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Materi yang ketiga, konsep dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Materi yang keempat, sejarah dakwah Rasulullah. Materi yang kelima, dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Materi yang keenam, dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Memasuki materi yang pertama, yaitu tentang ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut tarik, yang berarti penanggalan atau kejadian berdasarkan urutan tanggal atau waktu. Orang Inggris menyebutnya history, yang berasal dari kata Yunani historia. Historia berarti ilmu untuk semua ilmu pengetahuan tentang gejala alam, baik yang disusun secara kronologi maupun tidak. Kemudian dalam perkembangannya, kata historia hanya khusus digunakan untuk ilmu pengetahuan yang disusun secara kronologis, terutama yang menyangkut perihal manusia. Kini, kata sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan seberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Sedangkan dakwah secara etimologis atau lughatan berasal dari kata da'a yada'u dakwatan. Kata da'a mengandung arti menyeru, memanggil, dan mengajak. Dakwah artinya seruan, panggilan, dan ajakan kepada Islam. Arjani Hebni mendefinisikan dakwah sebagai kegiatan mengajak, mendorong, dan memotivasi orang lain berdasarkan basirah untuk meniti jalan Allah dan istiqomah di jalannya, serta berjuang bersama meninggikan agama Allah. Dengan demikian, sejarah dakwah dapat diartikan sebagai peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah digulirkan, baik langsung maupun tidak langsung.
Ruang lingkup sejarah dakwah. Ruang lingkup sejarah dakwah merujuk pada perkembangan dan pengaruh gerakan dakwah dalam sejarah Islam. Dakwah dalam konteks Islam mengacu pada upaya menyampaikan ajaran agama kepada orang lain atau masyarakat secara luas. Ada 5 pembagian elemen pembagian ruang lingkup sejarah dakwah, yaitu: pertama, subjek dakwah; kedua, metode dakwah; ketiga, media dakwah; keempat, materi dakwah; yang kelima, objek dakwah. Pembatasan ruang lingkup kajian dakwah mengingat dari jawaban pertanyaan kapan dakwah Islam dimulai, setidaknya ada 2 pendapat besar tentang permulaan dakwah, yaitu: pertama, peneliti yang menjadikan permulaan dakwah adalah pada masa Rasulullah SAW. Pendapat ini merujuk kepada terminologi khusus dari dakwah Islamiyah, bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Kedua, peneliti lain berpendapat bahwa permulaan dakwah adalah sejak diutusnya para nabi dan rasul. Pendapat ini merujuk kepada terminologi umum dari dakwah Islamiyah, bahwa dakwah para nabi hakikatnya adalah satu. Seluruh rasul telah menyampaikan Islam dalam arti yang luas. Bagi yang berpendapat bahwa sejarah dakwah Islam dimulai saat adanya rasul, maka mereka mulai kajiannya dari dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Alasannya adalah karena Nabi Nuh yang merupakan rasul pertama yang diceritakan Al-Quran tentang aktivitas dakwahnya. Tentang dakwah Nabi Nuh, Al-Quran berkisah di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 59 yang berbunyi: Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, hari kiamat. Fungsi sejarah dakwah. Tentunya ada beberapa fungsi ketika kita mempelajari sejarah dakwah, antara lain: 1. Untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan dakwah tauhid. Kedua, mengidentifikasi penyakit umat setiap zaman dan bagaimana mencari jalan keluar dari penyakit tersebut. Ketiga, menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin dari sejarah yang benar. Keempat, mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. Kelima, untuk memupuk semangat perjuangan para dai. Keenam, mengetahui sejauh mana dakwah Islam telah dapat mempengaruhi dan merombak jalannya sejarah atau telah berhasil menciptakan realitas sosiokultural baru. Ketujuh, memprediksi apa yang bakal terjadi
dengan peran Islam di masa mendatang dalam rangka penataan kehidupan masyarakat baru. Tentang sejarah dakwah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak sekali diungkap kisah yang penuh ibrah. Setelah menceritakan kisah Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surah Yusuf ayat 111. Sejarah dalam Al-Quran adalah sejarah yang mengungkapkan tentang siklus kehidupan dan sunatullah yang tidak berubah. Al-Quran selalu mengungkap pertarungan antara hak dan batil, yang pada akhirnya kemenangan yang lebih diartikan dengan kesuksesan meraih sesuatu yang dicita-citakan di dunia. Kemenangan menurut Al-Quran adalah kekuatan mempertahankan keistiqomahan dan ketegaran prinsip tauhid sampai ajal menjemput. Kadang-kadang Allah mengungkapkan cerita tersebut dengan redaksi singkat, dalam waktu yang lain diungkap dengan redaksi sedang, dan kadang-kadang dengan redaksi yang panjang. Tujuannya adalah agar sunatullah tersebut kemenangan pasti di tangan pejuang kebenaran, tertanam kokoh di dalam diri dan terhujam di dalam hati, sehingga keputusan tidak mendapatkan celah untuk menyelinap masuk ke dalam hati para dai reformis. Al-Quran sering menghibur Nabi Muhammad SAW. Memasuki materi yang kedua, yaitu setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum lahirnya Islam dikenal sebagai bangsa yang sudah memiliki kemajuan ekonomi. Makkah misalnya pada waktu itu merupakan kota dagang bertaraf internasional. Hal ini diuntungkan oleh posisinya yang sangat strategis karena terletak di persimpangan jalan penghubung jalur perdagangan dan jaringan bisnis dari Yaman ke Syria. Rentetan peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Islam merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji. Hal demikian karena tidak ada satupun peristiwa di dunia yang terlepas dari konteks historis dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Artinya, antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya terdapat hubungan yang erat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan Islam dengan situasi dan kondisi Arab pra-Islam. Secara garis besar, Jazirah Arab dibedakan menjadi dua, yakni daerah pedalaman dan pesisir. Daerah pedalaman jarang sekali mendapatkan hujan. Namun, sesekali hujan turun dengan lebatnya. Kesempatan demikian biasanya dimanfaatkan penduduk nomadik dengan mencari genangan air dan padang rumput demi keberlangsungan hidup mereka. Sedangkan daerah pesisir, hujan turun dengan teratur, sehingga para penduduk daerah tersebut relatif padat dan sudah bertempat tinggal tetap. Oleh karena itu, di daerah pesisir ini, jauh sebelum Islam lahir, sudah berkembang kota-kota dan kerajaan-kerajaan penting seperti Kerajaan Himyar, Saba, Hirah, dan Ghassan. Keadaan sosial dan budaya bangsa Arab sebelum Islam.
masyarakat Arab terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu penduduk kota Hadari dan penduduk Murun Baduy. Penduduk kota bertempat tinggal tetap. Mereka telah mengenal tata cara mengelola tanah pertanian dan telah mengenal tata cara perdagangan. Bahkan hubungan perdagangan mereka telah sampai ke luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah peradaban cukup tinggi. Sementara masyarakat Baduy hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya guna mencari air dan padang rumput untuk binatang gembalaan mereka. Di antara kebiasaan mereka adalah mengendarai unta, mengembala domba dan keledai, berburu serta menyerang musuh. Kebiasaan ini menurut adat mereka adalah pekerjaan yang lebih pantas dilakukan oleh laki-laki. Oleh karena itu, mereka belum mengenal pertanian dan perdagangan. Karenanya, mereka hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari kehidupan, baik untuk diri dan keluarga mereka atau untuk binatang ternak mereka. Hal penting yang mereka lakukan adalah membela sesama anggota suku. Itulah yang dapat kita lihat dari sikap fanatisme dan patriotisme yang ada di dalam kehidupan masyarakat Baduy. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi geografis Arab sangat besar pengaruhnya terhadap kejiwaan masyarakatnya. Arab sebagai wilayah tandus dan gersang telah menyelamatkan masyarakatnya dari serangan musuh-musuh luar. Pada sisi lainnya, kegersangan ini mendorong mereka menjadi pengembara dan pedagang daerah lain. Keluasan dan kebebasan kehidupan mereka di padang pasir juga menimbulkan semangat kebebasan dan individualisme dalam pribadi mereka. Kecintaan mereka terhadap kebebasan ini menyebabkan mereka tidak pernah dijajah bangsa lain. Kondisi kehidupan Arab menjelang kelahiran Islam secara umum dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Hal ini dikarenakan kondisi sosial politik dan keagamaan masyarakat Arab saat itu. Hal itu disebabkan karena dalam waktu yang lama masyarakat Arab tidak memiliki nabi, kitab suci, ideologi agama, dan tokoh besar yang membimbing mereka. Mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral pada saat itu. Tingkat keberagaman mereka tidak berbeda jauh dengan masyarakat primitif. Perdagangan merupakan unsur penting dalam perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Maka misalnya, karena letak geografisnya yang sangat strategis, maka ia menjadi tempat persinggahan para kapilah dagang yang datang dan pergi menuju pusat perniagaan. Mereka berdagang bukan saja dengan orang Arab, tetapi juga dengan non-Arab. Kemajuan perdagangan bangsa Arab pra-Islam dimungkinkan antara lain karena pertanian yang telah maju. Kemajuan ini ditandai dengan adanya kegiatan ekspor-impor yang mereka lakukan. Para pedagang Arab Selatan dan Yaman pada 200 tahun menjelang Islam lahir telah mengadakan transaksi dengan Hindia, Afrika, dan Persia. Komoditas ekspor Arab Selatan dan Yaman adalah dupa, kemenyan, kayu gaharu, minyak wangi, kulit binatang, buah kismis, dan anggur. Sedangkan yang mereka impor dari Afrika adalah kayu, logam, budak. Dari Hindia adalah gading,
sutra, pakaian, dan pedang. Dari Persia adalah intan. Data ini menunjukkan bahwa perdagangan merupakan urat nadi perekonomian yang sangat penting, sehingga kebijakan politik yang dilakukan memang dalam rangka mengamankan jalur perdagangan ini. Faktor-faktor yang mendorong kemajuan perdagangan Arab sebelum Islam sebagaimana dikemukakan Burhan al-Din Dallu adalah sebagai berikut. Pertama, kemajuan produksi lokal serta kemajuan aspek pertanian. Kedua, adanya anggapan bahwa pedagang merupakan profesi yang paling bergengsi. Ketiga, terjalinnya suku-suku ke dalam politik dan perjanjian perdagangan lokal maupun regional antara pembesar Hijaz di satu pihak dengan penguasa Syam, Persia, dan Ethiopia di pihak lain. Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa sebagian besar daerah Arab adalah daerah gersang dan tandus, kecuali daerah Yaman yang terkenal subur. Ditambah lagi dengan kenyataan luasnya daerah di tengah jazirah Arab, bengsihnya alam, sulitnya transportasi, dan merajalelanya Baduy yang merupakan faktor-faktor penghalang bagi terbentuknya sebuah negara kesatuan serta adanya tatanan politik yang benar. Mereka tidak mungkin menetap, mereka hanya bisa loyal ke kabilahnya saja. Oleh karena itu, mereka tidak akan tunduk ke sebuah kekuatan politik di luar kabilahnya yang menjadikan mereka tidak mengenal konsep negara. Sementara menurut Nicholson, tidak terbentuknya negara dalam struktur masyarakat Arab pra-Islam disebabkan karena konstitusi kesukuan tidak tertulis, sehingga pemimpin tidak mempunyai hak memerintah dan menjatuhkan hukuman pada anggotanya. Namun, dalam bidang perdagangan, peran pemimpin suku sangat kuat. Hal ini tercermin dalam perjanjian-perjanjian perdagangan yang pernah dibuat antara pemimpin suku di Mekah dengan penguasa Yaman, Yamah, Tamim, Ghassaniyah, Hirah, Suriah, dan Ethiopia. Memasuki materi yang ketiga, yaitu konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Tata cara dakwah Rasulullah. Dakwah yang dilakukan Rasulullah adalah dakwah pemikiran tanpa kekerasan. Rasulullah membangun kesadaran umat terhadap Islam dan membangun opini Islam di tengah masyarakat, sehingga kita sangat mengecam keras jika ada yang melakukan dakwah melalui aksi kekerasan fisik hingga melakukan aksi pengeboman. Kunci kesuksesan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Natsir dalam kitab Fiqhud Dakwah menyebutkan ada dua penghubung antara pendakwah dengan orang yang didakwahi, yaitu pertama, pengetahuan tentang sifat-sifat, tabiat, dan kecerdasan. Kedua, rasa mawaddah atau cinta yang ikhlas terhadap umat.
Tahapan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 tahapan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertama, tahapan pembinaan dan pengkaderan atau tahapan taskib. Tahapan ini dimulai sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi rasul. Pada tahap ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pembinaan para kader dan membuat kerangka tubuh gerakan atau dakwah jamaah. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudatsir, "Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan." Quran surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai 2. Pada tahapan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat Rasulullah, dimulai dari istri beliau Khadijah radhiyallahu an, sepupu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mantan budak beliau Zaid, dan sahabat beliau Abu Bakar radhiyallahu an. Setelah selesai mengajak kerabat terdekat Rasulullah, mulai menyeru masyarakat untuk memeluk agama Islam dengan berkeliling mendatangi rumah mereka. Dalam upaya tersebut, ada sebagian yang menerima dakwah beliau dan ada pula yang menolak. Rasulullah mengumpulkan orang-orang yang beriman dalam suatu kelompok atas dasar agama baru itu secara rahasia. Pada saat fase ini, kaum muslimin melaksanakan syariat Islam seperti sholat dengan sembunyi-sembunyi. Untuk orang-orang yang baru masuk Islam, Rasulullah mengutus sahabat yang sudah masuk Islam lebih dulu dan faqih dalam agama Islam untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Kedua, tahapan interaksi dan perjuangan politik atau tahapan tapaul. Walaupun aktivitas dakwah pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun masyarakat Mekah bahwasanya Rasulullah SAW telah membawa agama baru dan menyembunyikan aktivitas dakwah mereka. Akan tetapi, masyarakat Mekah tidak mengetahui di mana mereka berkumpul dan siapa saja orang yang telah menjadi pengikut Rasulullah. Hingga setelah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab, turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya." Quran surah Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Setelah menerima wahyu tersebut, Rasulullah SAW pun menerangkan perintah Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Beliau pun menampilkan khutbahnya secara terang-terangan kepada seluruh masyarakat di Ka'bah. Walaupun masih ada sebagian kaum muslimin yang menyembunyikan keislamannya. Setelah Rasulullah menyerukan dakwah secara terang-terangan, mulai terjadi pergesekan antara kaum muslimin dengan masyarakat Mekah. Dengan para pemimpin Mekah yang sangat mencintai kepemimpinan dengan sistem jahiliyah, perjuangan kelompok dakwah Rasul dan para sahabat berganti dari tahap rahasia atau daurah al-istighfa
menjadi tahap terang-terangan. Daur al-ilan, berpindah dari tahap mengontak orang-orang yang bersedia memeluk agama Islam menjadi tahap berbicara kepada masyarakat secara menyeluruh. Ketiga, tahapan penerimaan kekuasaan dan penerapan hukum atau tahapan istilam al-hukmi. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, para pemimpin dan mayoritas negeri telah siap menerima Islam sebagai pedoman hidup mereka. Sebuah peradaban yang berpijak pada kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Standar perbuatan atau miqyasula mal dalam interaksi kehidupan mereka adalah halal haram dan makna kebahagiaan makna sa'adah. Mereka yaitu mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Rasulullah membangun dan mendirikan kehidupan dan masyarakat Islam dengan penerapan Islam secara menyeluruh. Masyarakat yang kokoh inilah yang siap membangun peradaban risalah Islam ke seluruh dunia, yang akan membangun peradaban Islam yang jaya dan menjadi adidaya di dunia dengan dakwah dan jihad. Oleh karena itu, dengan bukti kesuksesan dan keberhasilan yang jelas dicapai oleh Rasulullah SAW dalam perjuangan beliau, di samping tuntunan dan tuntutan, kita semua meneladani perjuangan beliau setiap saat. Maka tidak ada jalan untuk mengembalikan kedaulatan Islam di muka bumi ini selain jalan yang telah ditempuh Rasulullah SAW. Metode dakwah Rasulullah SAW menurut wahyu ilahi dapat diaplikasikan dalam 6 metode, yaitu: pertama, metode personal. Metode ini muncul secara individual, yaitu antara dai dan mad'u saling berhadapan secara langsung, dan materi yang diteruskan langsung diterima. Dan biasanya reaksi yang ditimbulkan oleh mad'u langsung diketahui. Kedua, metode pendidikan. Pada masa Nabi, dakwah lewat pendidikan dilakukan beriringan dengan masuknya Islam kepada para kalangan sahabat. Begitu juga pada masa sekarang ini. Kita dapat melihat metode pendidikan teraplikasi dalam lembaga-lembaga pendidikan pesantren, yayasan yang bercorak Islam, ataupun perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat materi-materi keislaman. Metode pendidikan yang dilakukan Rasulullah dalam mendidik sahabat-sahabatnya melalui bercerita atau memberikan gambaran ilustratif, menjawab pertanyaan yang diajukan para sahabat, begitu pula sebaliknya, menggunakan pengajaran yang variatif, memberikan keteladanan tentang pendidik yang berempati. Ketiga, metode diskusi. Metode diskusi di era sekarang sering dilakukan lewat berbagai diskusi keagamaan. Dai berperan sebagai narasumber, sedangkan mad'u berperan sebagai audiens. Tujuan dari diskusi ini adalah membahas dan menemukan pemecahan semua problematika yang ada kaitannya dengan dakwah, sehingga apa yang menjadi permasalahan dapat ditemukan jalan keluarnya. Keempat, metode penawaran. Salah satu falsafah metode yang dilakukan Nabi adalah ajakan untuk beriman kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Cara ini
dilakukan Nabi dengan metode yang tepat tanpa paksaan, sehingga mad'u ketika meresponnya tidak dalam keadaan tertekan, bahkan ia melakukannya dengan niat yang timbul dari hati yang paling dalam. Cara ini pun harus dilakukan oleh para dai dalam mengajak mad'unya. Kelima, metode misi. Maksud dari metode misi adalah pengiriman tenaga para dai ke daerah-daerah di luar tempat domisili. Kita bisa mencermati untuk masa sekarang ini, ada banyak organisasi yang bergerak di bidang dakwah, mengirimkan dai mereka untuk disebarluaskan ke daerah-daerah yang minim para dai-nya. Dan di samping itu, daerah yang menjadi tujuan adalah biasanya kurang memahami ajaran-ajaran Islam yang prinsipil. Keenam, metode korespondensi. Dalam proses penyampaian dakwah, terdapat berbagai macam metode yang digunakan. Satu di antaranya ialah dengan metode korespondensi dan jurnalistik. Korespondensi merupakan sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain. Dengan demikian, korespondensi membawa informasi, pernyataan, atau pesan kepada seseorang. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam melalui metode-metode beliau sanggup mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sekarang ini keseluruhan dari penduduk Madinah beragama Islam. Ini adalah bukti agama Islam yang diperjuangkan oleh Rasulullah adalah agama yang benar dan menunjukkan efektivitas dakwah Rasulullah. Oleh sebab itu, tantangan yang kita hadapi yaitu melanjutkan dakwah Rasulullah sesuai yang beliau ajarkan. Memasuki materi yang keempat, yaitu sejarah dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah SAW selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau ada yang membulatkan selama 23 tahun, dan terbagi dalam 2 periode, yaitu periode Makkah dan Madinah. Dakwah Rasulullah di Makkah berlangsung sekitar 13 tahun, di mana wilayah Makkah kurang kondusif untuk mengembangkan dakwahnya, karena selama 10 tahun pertama dari dakwahnya belum memperoleh kemajuan yang berarti, terutama dalam jumlah umat Islam. Pada sisi lain, dakwah di Mekah lebih menekankan pada eskatologis atau ketuhanan, karena masyarakat Arab pada saat itu belum mengesahkan Tuhan atau Allah. Di samping itu, dakwah di Makkah selain lebih menekankan pada bidang ketuhanan, juga memiliki karakteristik diantaranya dalam bidang pengetahuan, pembinaan, dan perencanaan. Nabi Muhammad melakukan dakwah atau berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun lama. Mulai dari tahun pertama kenabian hingga turunnya surah Al-Hijr ayat yang ke-94, karena surah Al-Hijr ayat yang ke-94 mengandung perintah agar Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan. Setelah pengikutnya bertambah, akhirnya Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya secara terbuka setelah menerima wahyu, yaitu surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, "Fasda bima tu'maru wa'rid anil musyrikin."
yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Setelah turun perintah tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian mengumpulkan penduduk kota Mekah di Bukit Safa. Di sana, beliau memulai menyampaikan bahwa Tuhan yang harus disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliaulah utusan Allah yang akan memberi kabar dan peringatan kepada manusia. Namun, sebelum banyak yang masuk ke dalam agama Islam, Rasulullah mendapatkan perlakuan keji dari penduduk Mekah. Tidak semua penduduk Mekah menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berasal dari nasab yang mulia dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Beliau diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, menjadi penebar rahmat bagi sekalian alam dengan menjadikan perbaikan akhlak di segala bidang sebagai program andalan dan membawa kabar gembira bagi umat yang mau menerima ajarannya serta peringatan bagi yang menolak. Adapun persiapan beliau ke arah kenabian yaitu: pertama, tempat tinggal Muhammad kecil. Kedua, penyucian hati Nabi tahap 1 di desa Halimah. Ketiga, hidup dalam keprihatinan. Keempat, latihan kesabaran dengan menggembala kambing. Kelima, berperan aktif dalam kegiatan di masyarakat sejak kecil. Keenam, menimba pengalaman internasional. Ketujuh, tidak pernah cacat di masyarakatnya. Kedelapan, memiliki prestasi yang diakui oleh umatnya sejak usia belia. Kesembilan, Muhammad menjelang usia kematangannya 40 tahun. Materi dan metode dakwah Nabi. Kesimpulan dari Al-Mubarakfuri terhadap materi dakwah di Mekah adalah sebagai berikut. Pertama, tauhid. Kedua, iman kepada hari kiamat. Ketiga, pembersihan jiwa dengan menjauhi segala kemungkaran dan kekejian yang menimbulkan akibat buruk, dan dengan melakukan hal-hal yang baik dan utama. Keempat, penyerahan segala urusan kepada Allah. Kelima, semua itu setelah beriman kepada risalah Muhammad. Adapun langkah dan pencapaian dakwah yang diantaranya itu adalah sebagai berikut. Pertama, berdakwah secara rahasia selama 3 tahun. Kedua, berdakwah secara terang-terangan terhadap penduduk Mekah. Ketiga, berdakwah di luar Mekah. Sarana dakwah Rasulullah di Mekah. Sarana non-fisik. Di antaranya, pertama, hubungan Rasulullah SAW yang sangat dekat dengan Allah. Kedua, kejujuran dan kepribadian Rasulullah yang luhur. Ketiga, kehati-hatian dan kewaspadaan. Keempat, menerapkan strategi dan sistem yang tertata baik. Sarana fisik diantaranya: ke-1, Masjidil Haram. Kedua, Bukit Safa. Ketiga, rumah. Keempat, tablik terbuka, kefasihan dan retorika Rasulullah yang baik. Kelima, dakwah bil hal. Keenam, melakukan ta'akhir. Ketujuh, meminta bantuan kepada orang lain untuk ta'jiz dakwah.
dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Rasulullah SAW kemudian mendapat perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Menurut buku pendidikan agama Islam yang disusun oleh Bahrul Ilmi, setidaknya ada 4 substansi dakwah pada periode Madinah. Keempatnya adalah pembinaan akidah, ibadah, dan muamalah kaum muslimin. Pembinaan ukhuwah atau persaudaraan untuk menyatukan kaum muslim. Pembinaan kader-kader, perjuangan untuk mempertahankan wilayah dakwah dan memetakan pertahanan dan sosial untuk menjaga stabilitas Madinah. Program metode dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah sebagai berikut, yaitu: pertama, membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Kedua, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Keempat, membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Masa-masa akhir dakwah Rasulullah yaitu: pertama, melaksanakan haji wada. Kedua, mengirim ekspedisi ke Romawi. Problematika dakwah dan ketegaran Rasulullah. Cara yang halus. Pertama, melakukan negosiasi kepada Abi Thalib agar Muhammad menghentikan dakwahnya. Kedua, menawarkan kepada Muhammad apa saja yang diinginkan, baik harta, wanita, kedudukan, atau dokter kalau memang beliau mempunyai kelainan jiwa. Ketiga, menawarkan ibadah bergantian. Cara setengah kasar. Pertama, mencemoh, menghina, melecehkan, mendustakan, serta menertawakan seperti dituduh sebagai orang gila. Kedua, melontarkan propaganda palsu dengan mengatakan bahwa ajaran Muhammad adalah dongeng orang-orang terdahulu. Cara yang kasar. Pertama, menebar duri di tempat Rasulullah lewat. Kedua, melakukan penyiksaan kepada beberapa pengikut Islam. Ketiga, blokade multidimensi. Keempat, upaya pembunuhan Nabi SAW. Ciri umum dakwah Rasulullah. Pertama, perhatian dakwah terfokus pada upaya untuk menyampaikan dakwah dan menyebarkannya dengan cara sirriyah atau sembunyi-sembunyi maupun jariyah secara terang-terangan. Kedua, memperhatikan aspek tarbiyah atau pengkaderan terpandu bagi orang yang menerima dakwah dengan berupaya untuk mentakjiah atau mensucikan hati orang yang dididik dan menumbuhkan mereka selalu dalam suasana hidayah. Ketiga, berusaha untuk tidak terjadi kontak fisik dengan musuh dan mencukupkan diri dengan jihad dakwah meskipun gangguan dari pihak musuh cukup menyakitkan hati kaum muslimin. Keempat, selalu aktif melakukan manuver dalam dakwah dan tidak terpaku hanya pada tempat tubuhnya. Kelima, melakukan kegiatan dan menentukan strategi yang berkesinambungan untuk dakwah ke depan. Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW selama beliau mengemban amanah kenabian tidak bisa dianggap mudah, karena tantangan yang dihadapi bukan hanya terkait hal eksternal, bahkan juga dari internal
keluarga Nabi terdekat. Meski begitu, dakwah Nabi Muhammad SAW tetap berjalan dan dengan nilai pendekatan yang penuh dengan kasih sayang, harmonisasi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan dan kedamaian. Akhirnya Islam sukses menyebar ke seluruh dunia. Rasulullah mendapat tantangan dari kelompok masyarakat Yahudi Madinah yang sejak awal memang sudah kurang peduli dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam, karena mereka menduga posisi mereka akan digeser. Tantangan itu juga datang dari kafir Quraisy mengirim utusan kepada umat Islam di Madinah. Mereka ingin membinasakan umat Islam, namun Rasulullah tetap berusaha memperjuangkan agama Islam hingga saat ini masih tetap bertahan kebenarannya selamanya. Memasuki materi yang kelima, yaitu dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafa adalah kata jamak dari khalifah yang artinya pengganti. Sedangkan untuk arti kata ar-rasyidin adalah mendapat petunjuk. Sehingga pengertian Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri Khulafaur Rasyidin. Pertama, kader-kader terbaik Rasulullah telah memimpin pemerintahan Islam. Kedua, sarana terbesar dakwah pada masa ini adalah pemerintahan dan kekuasaan. Ketiga, Al-Futuhital Islamiyah yang dilakukan oleh para sahabat selalu diikuti oleh perluasan pemikiran Islam. Pada masa itu, kegiatan dakwah dilakukan secara kolektif. Masing-masing memiliki kecenderungan yang lebih besar terhadap suatu bidang. Para sahabat yang telah menyukai bidang keilmuan adalah Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, dan Abdullah bin Mas'ud. Sementara itu, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang lebih memilih bidang perdagangan. Nabi sebagai seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak bisa digantikan. Akan tetapi, kedudukan Nabi sebagai kepala pemerintahan tentu saja dapat digantikan. Penerusan pemerintahan dan dakwah Islam kemudian berlanjut dengan diteruskan oleh para sahabat Rasul, yang kemudian dikenal dengan istilah masa kekhalifahan. Penerusan pemerintahan dan dakwah Islam kemudian berlanjut dengan diteruskan oleh para sahabat Rasul, yang kemudian dikenal dengan istilah masa kekhalifahan. Kata khalifah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qamus artinya adalah umat yang melanjutkan generasi umat terdahulu, sedangkan Al-Khalif artinya orang yang duduk setelahmu. Pendahuluan sekitar Futuhat Islamiyah. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, amanat dakwah berpindah kepada para sahabat. Islam tidak mati dengan meninggalnya Rasulullah, karena sebelum meninggalnya, beliau telah meninggalkan kader-kader yang tangguh yang siap mengusung ajaran Islam. Para sahabat mengerahkan segenap potensi mereka, baik tenaga, harta, bahkan jiwa mereka untuk menyebarkan Islam. Upaya para sahabat dan generasi selanjutnya dalam menyebarkan Islam dalam bentuk perluasan wilayah
dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah Futuhat Islamiyah. Sarana terbesar dakwah masa ini atau kurang lebih 30 tahun adalah pemerintahan dan kekuasaan. Lewat media pemerintahan, para khalifah menentukan kebijakan dan strategi dakwah baik untuk masyarakat Islam atau di luar masyarakat Islam. Futuhat Islamiyah yang dilakukan oleh para sahabat selalu diikuti perluasan pemikiran Islam. Mayoritas penduduk yang didatangi oleh kaum muslimin memeluk Islam karena pilihan mereka. Mereka memandang kaum muslimin bukan sebagai hantu yang menakutkan, tetapi ibarat kapal menyelamat yang siap membawa mereka ke pulau impian. Kesibukan kaum muslimin membuka wilayah dakwah baru tidak membuat mereka lupa memelihara dan mengembangkan pemikiran Islam. Di antara gerakan pemikiran yang paling menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin adalah: pertama, menjaga keutuhan Al-Quran Al-Karim dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. Kedua, memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Ketiga, keseriusan mereka untuk mencari dan mengajarkan ilmu dan memerangi kebodohan berislam pada penduduk negeri. Oleh sebab itu, para sahabat pada masa Utsman dikirim ke berbagai pelosok untuk menyiarkan Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pola dakwah yang diterapkan adalah melalui musyawarah dan nasihat yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Selain itu, para khalifah juga memperhatikan masalah sosial dan politik yang timbul pada saat itu, seperti munculnya nabi palsu, kelompok ingkar zakat, serta perpecahan internal dalam umat Islam. Mereka juga berusaha menjaga kelestarian Al-Quran dengan mengumpulkan mushaf yang ditulis pada masa Nabi menjadi satu mushaf Al-Quran. Namun meskipun terdapat perpecahan dalam umat Islam, pada penghujung pemerintahan Ali, pola dakwah yang diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang murni dan tidak mengalami perubahan. Negara tidak mengenal orang yang berprofesi sebagai dai. Semua adalah dai, dan jika diminta untuk menyampaikan ilmu yang dimiliki, dia akan langsung menyampaikannya. Jika diminta fatwanya, dia akan memberikan fatwa yang ia dengar dari Rasulullah SAW. Gema halakah ilmiah terdengar di setiap tempat, terutama di kota-kota besar seperti Mekah, Madinah, Basrah, Mesir, Syam, dan kota-kota lainnya. Kondisi ini berlangsung sampai akhir masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Masalah dakwah tidak ditekuni oleh orang tertentu, tetapi masuk dalam tugas yang lain seperti taklim, tahfiz Al-Quran, mengumpulkan zakat, melakukan qada, memberikan fatwa, dan tugas penting lainnya. Materi nasihat dan pengarahan yang disampaikan pada masa Khulafaur Rasyidin tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnah, atau materi yang dikembangkan dari dua sumber di atas, atau materi yang masih berada dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah. Unsur-unsur pendekatan dakwah pada Khulafaur Rasyidin. Pertama, dai, pengganti Rasulullah SAW, adalah Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat, sahabat Nabi ini berperan sebagai ulama yang menyebarkan agama Islam, sekaligus berperan sebagai seorang khalifah atau pemimpin. Kedua, mad'u. Kondisi mad'u pada masa Khulafaur Rasyidin adalah bersifat ijabah, karena pada masa Rasulullah sudah banyak orang yang memeluk agama Islam. Khulafaur Rasyidin hanya tinggal meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah.
Namun masih banyak umat yang belum menerima Islam sebagai agamanya, seperti orang-orang Quraisy dan Yahudi, sehingga Mad'u pada masa Khulafaur Rasyidin bercorak ijabah dan ummah. Ketiga, materi. Materi yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah akidah, syariah, dan muamalah. Keempat, metode. Secara umum, metode pengembangan dakwah yang dilakukan Khulafaur Rasyidin yaitu: pertama, konsolidasi dalam pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya kaum muslim. Kedua, melalui upaya futuhat, yakni proses penyebaran, penghadiran, dan penyampaian risalah-risalah Islam ke daerah-daerah tertentu dengan tidak memaksa masyarakat atau Mad'u. Memasuki materi yang keenam, yaitu dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Latar belakang Daulah Umayyah. Daulah Umayyah dimulai sejak 661 sampai 750 Masehi, merupakan dinasti besar pertama dalam pemerintahan Kekaisaran Khalifah Muslim. Daulah Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, adalah keluarga besar pedagang suku Quraisy yang berpusat di Mekah. Awal berperannya Bani Umayyah dalam sejarah Islam adalah menjadi administrator terkemuka pada masa pimpinan Nabi Muhammad dan episode pemerintahan berikutnya. Khalifah-khalifah pada masa Daulah Umayyah. Pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kedua, Yazid bin Muawiyah. Ketiga, Muawiyah bin Yazid. Keempat, Marwan bin Hakam. Kelima, Abdul Malik bin Marwan. Keenam, Al-Walid bin Abdul Malik. Ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik. Kedelapan, Umar bin Abdul Aziz. Kesembilan, Yazid bin Abdul Malik. Kesepuluh, Hisham bin Abdul Malik. Kesebelas, Walid bin Yazid. Kedua-belas, Yazid bin Walid. Ketiga-belas, Ibrahim bin Walid. Keempat-belas, Marwan bin Muhammad. Daulah Bani Umayyah yang ibu kota pemerintahannya di Damaskus berlangsung kurang lebih selama 90 tahun, diperintah oleh 14 orang khalifah. Kejayaan Bani Umayyah dimulai pada masa Abdul Malik dan berakhir pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Sepeninggal Umar, kekhalifahan mulai melemah dan akhirnya tumbang. Penyebabnya adalah para khalifah lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Demikian, kemajuan-kemajuan di bidang arsitektur, kesenian, dan perdagangan berhasil dicapai pada masa Bani Umayyah.
Ketiga, pemurnian dan penggalakan berbahasa Arab. Akibat langsung dari meluasnya negeri Islam adalah terjadinya kontak budaya antara masyarakat pendatang dengan penduduk asli. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan bahasa Arab yang juga bahasa Al-Quran akibat kontak budaya tersebut, para ulama akhirnya berhasil meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Pelopor dalam bidang ini adalah Abul Aswad Ad-Duwali. Keempat, pengumpulan, penulisan, dan peletakan dasar-dasar metodologi. Kelima, hadis perhatian masyarakat terhadap hadis amat tinggi pada masa Daulah Bani Umayyah. Bentuk kepedulian tersebut diwujudkan dalam 3 kegiatannya itu: pengkajian, pengumpulan, dan pembukuan hadis. Perhatian terhadap hadis saat ini menempati posisi paling terdepan dalam bidang kajian ilmiah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan tentang sejarah dakwah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.